Nah, jadi soalnya kayak gini, kereta api Kuto Jaya. Jadi biasa ya, aku ambil apa yang penting dan apa yang bisa disimpulkan dulu. Jadi yang pertama itu, oke, baca aja sendiri lah. Nah, jadi pertama kan dia kereta api Kuto Jaya setelah dari stasiun Pasar Senen pada pukul 7. Dan kemudian yang kereta kedua dengan kecepatan rata-rata itu 30 km per jam. Oke, jadi poin pertama itu dia ada kereta Kutojoyo. Nah, dia melaju dari Pasar Senen, startnya ya, dari Pasar Senen pukul 7, ya kan, dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, ini punya kereta satu. Kemudian kereta api Gajayani berangkat pada stasiun Pasar Senen. Perhatikan dia sama tuh, Pasar Senen juga, Gajayani Pasar Senen pada pukul 08.00. Startnya 08 dari Pasar Senen 08.00 dengan kecepatan 45 km per jam. Oke, jadi poin pertama kita tahu ada kereta Kutojoyo, startnya dari Pasar Senen pukul 7 dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian ada kereta kedua yaitu Gajayani dengan startnya itu dia dari Pasar Senen juga dengan kecepatan pukulnya berangkatnya itu lebih siang yaitu 08. Kemudian dengan kecepatan lebih cepat 45 km per jam. Nah, oke, selanjutnya. Nah, itu udah berhenti sampai sini kan, udah kita bisa ambil kesimpulan ada dua kereta yang berangkatnya di stasiun yang sama dengan kecepatan yang beda dan waktu yang berbeda. Oke. Kemudian kedua kereta tersebut menempuh arah yang sama pada jalur rel ganda yang sejajar. Berarti dua kereta tersebut menempuh dengan rel ganda sejajar, berarti kan keduanya menempuh jarak yang sama, tempat yang sama, tetapi beda jalur aja gitu. Ibaratnya kalau pakai mobil dia sebelah kanan, yang ini sebelah kiri gitu aja lah. Oke, kemudian nah di sini menempuh jalur ganda yang sejajar pada pukul. Nah, ini berhentikan. Kita udah tahu ini dia sejajar. Kemudian ditanyakan pada pukul berapa kereta ini yang kedua Gajayani akan menyusul kereta Kutojoyo. Nah, di sini kalau kita ditanya menyusul, perhatikan kalau si gini ya, ini kereta A, kereta Kutojoyo. Nah, ini kemudian ada Gajayani. Nah, ini kapan dia tuh bisa nyusul gitu loh. Sedangkan si B ini startnya itu lebih lama gitu. Nah, jadi caranya tuh gini. Gak usah pakai rumus ya kalau aku ya. Nah, dia gampangnya tuh gini ya. Dia start 07.00. Ini si A ya, kereta A. Dia melaju sampai pukul 08.00. Otomatis. Nah, ini kan si Gajayani dia kan belum berangkat tuh. Tetapi si A itu sudah berangkat dengan kecepatan 30 km per jam. Otomatis dari 7 sampai 8 dia menempuh jarak 30 km. Kemudian nah, di sini pukul 8 si kereta B Gajayani dia tuh mulai berangkat dengan kecepatan 45 km per jam. Jadi pukul 8 sampai pukul 9. Enggak, 09. Kemudian ini melaju lagi pukul 9 ditambah 30 lagi. Berarti dia sudah menempuh 60. Ini 45. Di pukul 9 kereta B 45. Di pukul berapa? 9 kereta A itu 60. 30 di jam pertama, 30 lagi di jam kedua, berarti 30 tambah 30 sama dengan 60. Kemudian ditambah lagi 1 jam lagi, ini melaju 1 jam lagi sampai pukul 10. Nah, ini tuh kemudian ditambah 30 lagi km per jam, jadi kan dia sudah 90. Nah, 90 kemudian ini melaju lagi dari jam 9 sampai jam 10. Nah, di sini itu udah ketemu tuh 45 tambah 45 lagi karena dia melaju 1 jam lagi dengan kecepatan 45, jadi tambah 45. Nah, ini dia 90. Kedua kereta ini melaju atau menempuh jarak yang sama yaitu 90 km per jam, 90 km pada pukul 10. Nah, setelah pukul ini otomatis si B ini dia akan menyusul karena dia dengan kecepatan yang lebih cepat gitu loh. Nah, jadi di pukul inilah dia akan menyusul, jawabannya pukul 10. Soalnya kalau nggak pakai rumus kayak gini lebih gampang, tapi rumusnya atau aku lupa.